Seorang pria bernama Toru Kamiya yang sedang nembak seorang cewek populer di sekolahnya bernama Maori. Saat itu Toru sedang dikerjai oleh para pembuli di sekolahnya. Mereka berharap Toru ditolak oleh cewek tersebut, tapi tak disangka Maori ternyata mau menjadi pacarnya Toru. Para pembuli itu merasa kecewa karena tidak sesuai dengan harapan mereka. Di rumah, kita diperlihatkan Toru yang sedang mengobrol dengan ayahnya. Ayahnya Toru adalah seorang penulis novel, namun dia sudah berhenti menulis novel dan tidak bekerja lagi. Sejak ibunya meninggal, Toru harus mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari dan menjaga ayahnya. Di sekolah pun, Toru adalah sosok yang pendiam dan sulit bergaul dengan teman-temannya. Tiba-tiba, dia dihampiri oleh temannya yang sedang mengalami pembulian. Jadi agar temannya itu tidak dikerjai lagi, maka Toru harus mengungkapkan perasaan sukanya kepada cewek populer di sekolahnya. Ketika jam istirahat, Toru dan temannya dihadang oleh seorang gadis. Gadis itu bernama Izumi. Izumi adalah teman dekat dari Maori. Izumi bertanya pada Toru apa benar Toru berpacaran dengan Maori. Toru menjawab iya. Izumi memperingatkan Toru kalau hubungannya dengan Maori cuma untuk main-main, lebih baik hubungan mereka tidak usah dilanjutkan lagi. Saat jam pulang sekolah, Maori menghampiri Toru di kelas. Toru menjelaskan pada Maori bahwa sebenarnya pengakuannya kemarin itu palsu. Sebenarnya dia cuma ingin melindungi temannya yang sedang dikerjai. Tetapi Maori tidak mempermasalahkan itu karena Toru sudah berusaha melindungi temannya itu. Karena berita pengakuan mereka sudah terlanjur tersebar, Toru tidak bisa menolak permintaannya Maori, sehingga Maori menawarkan bagaimana kalau mereka berdua menjadi kekasih palsu. Untuk menjadi kekasih palsu, Maori memberi 3 syarat. Yang pertama, jangan ngobrol sampai pulang sekolah. Yang kedua, sebisa mungkin mengirim pesan singkat. Dan yang ketiga, tidak boleh saling jatuh cinta. Meski syaratnya itu terlihat aneh, Toru hanya bisa menyetujuinya. Agar mereka berdua tidak dicurigai kekasih palsu, mereka berdua memutuskan untuk saling mengenal, hingga Maori menuliskan semua hal tentang Toru di buku catatannya. Dari obrolan mereka berdua, Maori jadi tahu kalau ternyata Toru juga pandai memasak, mengagumi salah seorang penulis novel, dan tinggal berdua dengan ayahnya. Karena itu, lain waktu Maori ingin mencoba masakannya Toru. Suatu hari, Maori ingin mengajak Toru pergi berkencan. Maori mengatakan kalau Izumi ingin tahu tentang rahasia Toru. Izumi adalah orang yang cenderung overprotective pada Maori. Karena penasaran dengan Toru, Izumi mengajak Toru ke rumahnya untuk mengetahui sebenarnya tentang Toru. Di sana perhatian Toru tertuju pada salah satu buku yang ada di rak buku. Buku itu ditulis oleh Nishikawa Fumino. Tanpa diketahui mereka berdua, sebenarnya Nishikawa Fumino adalah sanai dari kakaknya Toru. Kebetulan Izumi juga menyukai buku tersebut sama seperti Toru. Saat itu Toru bingung kenapa Maori setiap hari mencatat di buku dan mengabadikan setiap momen di HP-nya. Sesuai janji kemarin, Maori berkencan dengan Toru. Di sana Toru membawakan roti sandwich untuk Maori. Maori yang penasaran bertanya kenapa Toru bisa memasak. Toru menjelaskan bahwa dia belajar dari resep masakan peninggalan ibunya yang sudah meninggal. Mungkin ini pertama kalinya Toru menceritakan hal ini kepada seseorang dan Maori sangat menghargainya. Sembari berbaring, mereka menikmati hembusan angin laut dan tanpa sadar mereka berdua tertidur. Setelah beberapa saat, Maori terbangun dan melihat Toru di sampingnya. Tetapi anehnya, Maori tidak mengenal dan mengingat siapa Toru. Toru merasa bingung kenapa Maori tiba-tiba panik dan pergi begitu saja. Dalam keadaan bingung, Maori segera membuka ponselnya dan menghubungi Izumi. Dia tidak tahu berada di mana dan siapa pria yang bersamanya tadi. Izumi mengatakan untuk membaca catatan di buku hariannya. Maori segera membaca buku catatannya itu sambil menunggu Izumi datang menjemputnya. Sedangkan Toru terus mencari di mana Maori berada. Akhirnya Toru menemukan Maori dan gadis itu meminta maaf karena sudah bersikap aneh. Akhirnya Maori menceritakan pada Toru mengenai penyakitnya itu.
Gadis itu ternyata menderita amnesia anterograde, yaitu di mana kondisi ingatan yang tidak bisa membentuk ingatan baru. Karena itu, Maori mencatat semua hal di buku hariannya agar tidak lupa pada keesokan harinya. Menurut Maori, sebaiknya mereka mengakhiri hubungan palsu ini karena merasa dirinya itu mustahil memiliki pasangan dan takut menyebabkan banyak masalah pada Toru ke depannya. Tetapi Toru malah menolak permintaannya itu, hingga Toru menyarankan bagaimana kalau Maori tidak menuliskan kejadian hari ini agar dapat memulainya dari awal lagi. Jadi intinya, kalau Maori tidak menuliskan kejadian hari ini, maka besok saat bangun tidur, dia tidak akan ingat kejadian kemarin. Anggap saja Maori tidak tahu kalau ternyata Toru sudah tahu tentang gangguan ingatan itu, dan mereka bisa saling berbohong demi Maori di esok hari. Bahkan saat Izumi datang, Toru berpura-pura tidak tahu tentang gangguan ingatan Maori. Keesokan harinya, Toru dan Maori bertemu di kelas seperti biasanya, seolah tidak terjadi apa-apa. Sikap Toru mulai berubah. Dia ingin membuat hari-hari Maori terasa menyenangkan tanpa merusak suasana hatinya Maori. Dan setiap libur, mereka menyempatkan pergi ke tempat-tempat yang terasa menyenangkan. Suatu hari, Toru tak sengaja mendengar kalau Fumino Nishikawa sedang mengadakan sesi tanda tangan. Secara kebetulan, dia juga bertemu Izumi di sana. Izumi terkejut begitu tahu kalau Fumino Nishikawa alias Sanae adalah kakaknya Toru. Sebenarnya, Izumi masih ragu kalau sebenarnya Toru sudah tahu tentang gangguan ingatan Maori. Toru akhirnya mengakuinya kalau mereka tetap akan melanjutkan hubungannya seperti sekarang. Karena itu, Toru meminta Izumi untuk merahasiakannya dari Maori. Izumi pun setuju. Kini Toru banyak berubah, seperti di hidupnya hanya untuk membuat hidup Maori terasa menyenangkan, meskipun Maori akan melupakan Toru. Malamnya, ayah Toru menonton acara penghargaan penulis novel yang dimenangkan oleh Fumino Nishikawa alias Sanae putrinya. Ayahnya mengira kalau Sanae kabur dari rumah karena dia gagal sebagai ayah dan sebagai penulis novel. Tetapi Toru tidak terima kalau kakaknya itu bukanlah kabur, melainkan pergi menghadapi hidupnya. Tiba-tiba saja Sanae pulang ke rumah karena sesuai janji, jika memenangkan penghargaan, maka dia akan pulang ke rumah. Sanae memahami ayahnya itu bahwa selama ini ayahnya menulis novel demi ibu mereka. Sejak ibu mereka sakit jantung sampai meninggal dunia, ayahnya seperti kehilangan motivasi untuk menulis lagi. Baik Sanae ataupun Toru, mereka sama sekali tidak menyalahkan ayahnya itu, sebab ayahnya tidak pernah meninggalkan mereka dan bertanggung jawab melakukan pekerjaannya demi membesarkan mereka berdua. Mereka juga berterima kasih atas segala pengorbanan ayahnya. Di dalam kelas, Toru melihat Maori yang sedang menggambar dirinya. Meskipun Maori tidak bisa mengingat, tetapi Maori tetap memiliki kemampuan menggambar karena memori prosedural. Jenis memori ini akan menyimpan suatu keterampilan yang dilakukan melalui latihan berulang yang diingat oleh tubuh. Meskipun Maori tidak ingat kapan dia belajar menggambar. Sejak hari itu, Maori terus menggambar wajah Toru untuk diperlihatkan pada dirinya di esok hari bagaimana sosok Toru yang terlihat olehnya. Sejak bersama Toru, Toru memberi secerca harapan pada Maori. Sebenarnya, hari-hari Maori dipenuhi oleh rasa putus asa, dan rasa putus asa itu telah tergantikan dengan kebahagiaan ketika menghabiskan waktu bersama Toru. Maori berharap momen kebersamaan ini akan menjadi kenangan yang tersisa. Hingga dia melihat di buku hariannya, Maori sepertinya benar-benar menyukai Toru.